Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovatif dari saya untuk kalian semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang konsep World Wide Web dan teknologi aplikasi web. Tapi sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita melakukan perkenalan dulu. Jadi, saya ingin memperkenalkan dulu diri saya. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari kelas 11 RPLA. Saya sekolah di SMKN Negeri 4 Padalarang. Oke, sekian perkenalan dari saya. Kita langsung saja masuk ke materinya. Materi yang akan kita bahas adalah konsep World Wide Web dan teknologi aplikasi berbasis web. Oke, yang pertama adalah World Wide Web. Apa sih World Wide Web itu? Jadi, World Wide Web merupakan bagian dari internet yang bekerja pada 3 mekanisme berikut. Yang pertama adalah protokol. Protokol adalah standar aturan yang digunakan untuk berkomunikasi antar komputer yang berhubungan ke jaringan. Terus yang kedua adalah address WWW atau address World Wide Web. Memiliki penamaan alamat web berupa URL atau Uniform Resource Locator. Digunakan sebagai standar alamat yang ada di internet. Yang ketiga adalah HTML. HTML dan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat dokumen sehingga bisa diakses melalui web. Internet dan web adalah dua hal yang berbeda. Internet lebih merupakan perangkat keras, sedangkan web adalah perangkat lunak. Tapi seringkali orang beranggapan kalau keduanya itu internet dan web itu sama, tapi kenyataannya adalah berbeda. Selain itu, protokol yang dipakai oleh keduanya juga berbeda. Internet menggunakan TCP atau IP sebagai protokol operasionalnya, sedangkan web menggunakan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Situs web adalah suatu halaman web yang berhubungan yang umumnya berada pada file yang sama, berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan atau kelompok. Sebuah situs web biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah server web yang dapat diakses melalui jaringan, seperti internet atau jaringan wilayah lokal atau biasa disingkat LAN. Melalui alamat internet yang dikenali sebagai URL. Gabungan di atas, semua situs yang dapat diakses publik di internet disebut sebagai World Wide Web atau lebih dikenal dengan singkatan WWW. Meskipun setidaknya halaman beranda situs bebas, pada praktiknya tidak semua situs memberikan kebebasan bagi publik untuk mengakses. Beberapa situs web mewajibkan pengguna untuk melakukan pendaftaran, pengunjung untuk melakukan pendaftaran sebagai anggota, atau bahkan meminta pembayaran untuk dapat menjadi anggota untuk dapat mengakses isi yang terdapat dalam situs web tersebut. Gimana sih cara web bekerja Jadi, web bekerja menyediakan pandangan sederhana apa yang terjadi ketika kita melihat halaman web di browser, komputer atau handphone. Komputer yang terhubung ke web dinamakan client server. Diagram sederhana dari cara mereka berinteraksi seperti berikut. Ini dia. Klien merupakan pengguna web yang terhubung dengan internet di perangkat mereka, contohnya komputer. Kita terhubung dengan Wi-Fi atau handphone terhubung dengan jaringan mobile dan software untuk mengakses web tersedia di perangkat tersebut. Biasanya web browser seperti Firefox atau Chrome bisa, atau masih banyak lagi situs web browser lainnya. Server adalah komputer yang menyediakan halaman web.
situs, dan aplikasi web. Ketika perangkat klien ingin mengakses halaman web dengan cara meminta request berdasarkan URL yang sudah dituliskan oleh pengguna, akan dikirimkan ke web server salinannya dari halaman-halaman web. Web files diunduh dari server berdasarkan permintaan request, kemudian dijawab atau direspon ke mesin klien untuk ditepikan display di browser pengguna. Web disusun dari halaman-halaman yang menggunakan teknologi web dan saling berkaitan satu sama lain. Suatu standar teknologi web adalah saat satu sama lain. Suatu standar teknologi belum didukung oleh susun pengembangan web. Standar ini disusun oleh suatu badan yang disebut World Wide Web Consortium atau yang biasa disebut W3C. Standar ini dibutuhkan karena semakin banyaknya variasi dan teknologi web sehingga terkadang satu sama lainnya tidak kompatibel. Oke, kita masuk ke materi kedua, yaitu teknologi web. Teknologi web adalah teknologi yang berhubungan dengan antarmuka untuk membatasi server web dengan klien mereka, untuk menjembatani, untuk menghubungkan, gitu, sama-sama lah. Teknologi web mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah bahasa markup. Apa sih bahasa markup? Jadi, bahasa markup merupakan sistem modern untuk menganotasikan dokumen dengan cara yang sintaksis dibedakan dari teks markup, disiapkan dalam teks yang memuat tentang detail dan struktur teks. Meskipun menginstruksikan perangkat lunak untuk menampilkan teks guna melakukan tindakan yang tepat, tetapi tidak tampak pada versi teks yang ditampilkan kepada pengguna. Contohnya adalah HTML, CML, XML. Terus yang kedua adalah bahasa pemrograman. Mungkin kita sering mendengar bahasa pemrograman dari buku atau dari teman kita atau dari radio atau dari apapun itu, kita pernah mendengar. Apalagi zaman sekarang ada YouTube. Kita pasti selalu melihat bahasa pemrograman dari YouTube. Tapi ada juga yang tidak mengetahui apa itu bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman atau sering disebut juga dengan bahasa komputer adalah sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer agar mempunyai fungsi tertentu. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks atau aturan penulisan dan simetik, arti atau maknanya, yang dipakai untuk mengidentifikasi program komputer tersebut. Contohnya adalah ASP atau PHP dan JavaScript, masih banyak lagi pokoknya. Terus yang ketiga adalah browser. Tidak asing lagi kan dengan kata browser. Browser adalah sebuah jendela untuk halaman web. Contohnya adalah Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera Mini, dan masih banyak lagi lainnya aplikasi browser. Web server. Web server adalah komputer yang digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen web. Komputer ini akan melayani permintaan dokumen web dari klien. Contohnya dari web server, EILs, PWLs, Apache, Kitami, dan masih banyak lainnya. Fungsi utama server atau web server adalah untuk melakukan transfer berkas permintaan pengguna melalui protokol komunikasi yang telah ditentukan sedemikian rupa. Halaman yang diminta terdiri dari berkas teks, video, gambar, file, dan masih banyak lagi. Pemanfaatan web server berfungsi untuk mentransfer seluruh aspek pemberkasan dalam sebuah halaman web, termasuk yang di dalam berupa teks, video, gambar, dan banyak lagi.
Persiapan pembuatan web. Pembuatan halaman web membutuhkan persiapan tidak saja pengetahuan tentang gimana disalin halaman web, namun juga perlu dukungan persiapan perangkat keras, perangkat lunak, dan lain sebagainya. Perangkat keras yang dibutuhkan untuk membuat halaman web tidak berbeda jauh dengan kebutuhan komputasi biasa. Seperangkat komputer lengkap dengan CPU, monitor, keyboard, mouse, printer, dan beberapa tambahan lain sudah dapat digunakan untuk membuat halaman web. Spesifikasi tergantung dari perangkat lunak yang akan diinstal pada perangkat komputer tersebut. Jika kita menginstal web server, pengolah gambar untuk desain halaman web, HTML editor yang komplit, tentu kita membutuhkan spesifikasi yang lebih tinggi. Perangkat lunak atau yang pertama adalah sistem operasi. Sistem operasi memegang peranan penting dalam pembuatan web karena pada sistem operasi itu akan ditanamkan diinstal web server, web editor, sistem manajemen, basis data, dan bahasa pemrograman lainnya. Artinya, pilihan pada sistem operasi tertentu akan menemukan pula pilihan web server, perangkat pengembangan dan berbahasa pemrograman yang akan digunakan. Hal ini dikarenakan adanya masalah kompatibilitas antar perangkat lunak. Sebagai contoh, apabila kita memilih menggunakan sistem operasi Linux, maka kita tidak dapat menginstal EIAL sebagai web server. Selain masalah kompatibilitas antar perangkat lunak, sebagai contoh, apabila kita memilih menggunakan sistem operasi Linux, maka kita tidak dapat menginstal EIAL sebagai web server. Selain masalah kompatibilitas, hal lain juga perlu dipertimbangkan dalam menentukan sistem operasi yang akan kita gunakan pada server. Ada masalah keamanan, stabilitas, kemudahan konfigurasi. Keamanan berhubungan dengan kemampuan sistem operasi untuk melindungi diri dari serangan virus, spam, atau kode jahat yang sengaja disusupkan. Kemampuan ini sangat penting diperhatikan karena lalu lintas data dalam internet sangat rentan terhadap gangguan virus, spam, dan gangguan lainnya. Stabilitas berhubungan dengan kemampuan sistem operasi untuk bekerja terus-menerus untuk merespon permintaan klien. Kemudian, konfigurasi berhubungan mudah tidaknya konfigurasi dilakukan terhadap sistem operasi dalam peranan sebagai server. Yang kedua adalah web server. Web server adalah perangkat lunak yang bertindak melayani permintaan-permintaan klien terhadap halaman-halaman web tertentu. Ada beberapa nama yang cukup populer dalam dunia web server, diantaranya adalah Apache, Junkin, dan lain-lain. Terus yang ketiga adalah web atau HTML editor. Web atau HTML editor adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat halaman-halaman web, baik yang bersifat statis namun dinamis. Di pasar perangkat lunak saat ini tersedia banyak sekali jenis perangkat pengembangan web, mulai dari yang sederhana sampai yang canggih dan kompleks. Namun sebenarnya untuk membuat halaman web baik statis maupun dinamis, kita dapat menggunakan text editor biasa seperti Notepad, Dreamweaver, dan lain-lain. Terus yang keempat adalah web browser. Web browser berfungsi menerjemahkan kode-kode HTML menjadi tampilan yang kita kehendaki. Ada banyak web browser tersedia di internet. Hampir semua dapat kita download secara bebas. Beberapa nama yang cukup terkenal antara lain Microsoft Internet Explorer, Firefox, Opera, atau Safari.
Contoh instalasi XAMPP. XAMPP merupakan singkatan dari Cross Platform X Apache O A MySQL M PHP P dan Vert P merupakan software yang ringan. XAMPP tersedia dalam bentuk cross platform yang berarti dapat dijalankan di Linux, Mac, dan Windows. Komponen utama XAMPP yang pertama adalah Apache. Apache adalah aplikasi web server yang populer yang merespon dan menyajikan konten web ke komputer. Yang kedua adalah MySQL, database untuk menampung data yang terkumpul. Yang ketiga adalah PHP. PHP memiliki kepanjangan Hypertext Processor. Yang keempat, Perl. Perl adalah High Level Dynamic Programming Language yang banyak digunakan di pemrograman jaringan, sistem admin, dan lain sebagainya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.